Saya punya salah satu nelayan tradisional, Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Phenipheridis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk, Bu. Malam tuh 5 ngompoy. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi Bapak nggak diajak kan? Nggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang? Satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja. Karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya. Juga itu sangat ya setelah lama kemudian. Ya dulu sih cuma pagar membentang ya. Nah, ke sekarang udah ngotak-ngotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan itu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempat. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempat nanya. Nah iya, sempat nanya. Pak, mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut loh. Kok laut di pagar gitu? Buat apa? Ya katanya sih buat Pik 2 gitu, Agung Sedayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah, sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Ya seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu, ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak ya? Sudah disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh iya. Tapi betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi, orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak, kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai apal Pak, jumlah orangnya sampai apal nih Bapak? Sampai kan di 30 km loh Pak? Iya, Setiap biasa malam tiap berarti? hari. Setiap hari, setiap malam? Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat tanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borongan saya belum paham tuh seperti apa. Kan kita punya cara berpikir rasional. Masa sih nggak bisa ngebaca mana yang ngaco, mana yang enggak? Wong saya aja nelayan bisa kok. Saya nelayan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dibangun itu memecah ombak untuk mengatasi abrasi. Maaf ya. Pak Khalid. Saya pertama berpikir, oh ini untuk budidaya rumput laut. Saya pikir ini juga bukan metodenya seperti itu. Saya mencoba berpikir untuk jadi nelayan sero. Nelayan sero itu adalah perangkap ikan yang harus memasang bambu-bambu yang panjang, kemudian ada waring di bawah, kemudian ada apa namanya sebutnya jeratan ikan di situ. Ternyata saya amat-amati ini juga bukan sero. Kemudian untuk apa namanya rumpon udang. Saya lihat itu juga bukan metodenya gitu. Rumpan udang, Pak? Rumpon. Rumpon, ini istilah-istilah lain juga perlu Bapak sederhanakan Pak ya, Iya. supaya publik tahu. Rumpon, Pak, ya? kalau rumpon pasti tahu. Oke. Apalagi KKP, tahu. Ya saya lihat rumpon ya juga bukan. Wah jangan-jangan ini buat budidaya kerang hijau. Ini udah positif thinking banget. Iya, Pak. saya positif, belajar positif terus gitu kan. Gitu kan. Nah, saya lihat budidaya kerang hijau juga bukan seperti itu modelnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara Sandi mengatakan, oh ini beruntung buat masyarakat, ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya jangankan bambu, kelapa juga kalau ditancap lama-lama mah ditumbuhin kerang hijau. Cuman budidayanya nggak model begitu. Gitu. Karena saya juga pembudidaya gitu kan. Lah kemudian saya berpikir positif terus, nggak ketemu. Nggak cocok dengan apa yang saya lihat pagar-pagar yang ada di laut ini yang merugikan saya ini nggak cocok kata saya. Akhirnya saya berpikir, wah kalau saya lihat dari atas kok seperti tambak. Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Ya. Kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin hitam-hitam pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak. Kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BPN. Gitu, jangan-jangan ini mah dugaan. Dugaan ya Pak. Dugaan. Kita boleh ke